saya bacakan fatwanya. Ya. Dalam kondisi dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di satu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat. Saya bacakan, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali, dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19 seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, sholat tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majlis taklim. Ini nomor 4 ini dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali. Artinya memang sudah mewabah luas, tidak bisa ditangani sama sekali, maka fatwa ini berlaku. Dan ini sudah tidak perlu kita berfatwa lagi. Jadi kalau orang-orang tak paham, sudah diam saja. Ikuti instruksinya, karena ini sudah orang yang pakar yang berbicara. Ya, kadang-kadang kita ini suka aneh. Masalah ekonomi, kita ikut ekonom. Masalah hukum, kita ikut ahli hukum. Ya, masalah untuk bisnis, kita ikut pebisnis. Tapi kalau urusan agama, semua bisa berfatwa. Maka saya tegas ingin menyampaikan, kalau tidak punya ilmu, tak paham, sudah ikuti instruksi yang ada, jangan bikin fatwa masing-masing. Jangan sampai Anda bisa mengatakan misalnya, mohon maaf, ini kan bagian dari ibadah itu wajib kalau wafat sedang dalam keadaan sholat. Wafat itu tidak ada kaitan dengan virus atau yang lain. Kalau sudah tiba ajal ya wafat. Tapi ketentuan syariat mesti kita ikuti. Nabi saja meminta kita untuk menjaga diri. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, menganjurkan sesuatu yang bertentangan. Maka itu sangat hal yang tidak diharapkan. Mohon izin saya meneruskan. 5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali. Ini, tolong catat juga ini. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, sholat tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majlis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. Jadi kalau di wilayah-wilayah yang diketahui, sekali lagi, transparansi data, informasi yang dibuka ke publik, setidaknya menyampaikan, ini wilayah ini terpapar, wilayah ini tidak. Sehingga kita bisa petakan, ini yang tidak, yang aman, maka berlaku fatwa yang ini. Ini yang terkendali, tetap Jumatan. Masjid dibuka. Jadi jangan sampai syiar-syiar ibadah itu hilang, tertutup. Jangan dipukul rata fatwa ini bagi semua kondisi yang sekiranya terjadi perbedaan keadaan di dalamnya. 6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya. Ini sudah tidak perlu saya tafsirkan. Tentunya fatwa ini sudah sampai ke pemerintah kita. Negara kemudian bisa mengambil tindakan dan kita mengikuti sesuai dengan arahan fatwa MUI yang dimaksudkan. 7. Pengurusan jenazah. Tajhiz al-janaiz yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani, harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat, sedangkan untuk mensalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Saya kira ini sangat jelas, dan ini perlu berkonsultasi juga. Ada ulamanya, ada bagian medisnya, dan dijelaskan bagaimana saat menyolatkan tidak tertular, saat memandikan tidak tertular, sehingga dengan itu tidak terjadi kepanikan. Dan saat seorang pun dengan izin Allah sesuai ajal meninggal misalnya karena terpapar virus ini, dan kita doakan semoga Allah menerima segala amal baik, menjadikan rahmat, menjadikan syahid sesuai janji Nabi SAW. Tapi yang paling penting adalah dengan jelas semua itu tidak ada kepanikan dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. 8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik seperti memborong dan atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram. Hukumnya haram, termasuk Anda pun yang menyebarkan informasi fatwa yang sembarangan, yang bahkan tidak terkait dengan kondisi yang dihadapi, itu bisa salah juga. Seharusnya bisa ke masjid, tidak bisa ke masjid. Atau seharusnya tidak harus ke masjid, malah ke masjid. Maka dilihat dengan baik-baik. Dan saya pada poin yang ke-8 ini ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tanpa kecuali,
terlepas dari sekat-sekat keyakinan dan yang lainnya. Mari kita bersinergi untuk mengatasi wabah virus COVID-19 ini. Pertanyaan pertama tentang sikap terhadap wabah penyakit bil khusus yang sedang terjadi, corona sekarang. Apa sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap beberapa daerah yang mengosongkan masjid, tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah? Apakah sebaiknya kita sholat ke masjid atau di rumah pada saat bencana, pada saat wabah? Maka Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita dalam Sahih Bukhari dan Muslim, idza sami'tum bihi ta'un, idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada bihi di situ maksudnya ta'un, wabah, bencana, musibah, penyakit, bi ardin, pada suatu daerah, la taqdimu alaih, jangan kamu datang ke sana. Kita sudah tahu di daerah itu ada wabah penyakit, maka kita jangan datang. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, kalau kamu berada di suatu tempat dan di situ ada wabah penyakit, fala takhruju firaran minhu, maka jangan keluar dari daerah itu. Ini kan yang dilakukan oleh beberapa negara sekarang. Italia misalnya, kita sudah tahu di sana ada wabah terbesar nomor 2 setelah Cina, maka kita jangan ke sana, jangan liburan ke sana. Ini dikasih cuti malah pergi liburan ke Eropa. Dan kalau kita udah sempat ke sana, maka jangan pulang ke Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah ada karantina 14 hari untuk sterilisasi. Kalau sudah bersih, dia steril, tidak ada membawa virus, baru dia boleh lagi berinteraksi sosial dengan masyarakat. Lalu ada sebagian orang mengatakan, untuk apa kita takut bencana? Kita kan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini kan yang mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Firra minal majzum." Firra, larilah engkau minal majzum. Kalau ada orang yang terkena penyakit menular, di sini dalam konteks ini Nabi menyebutkan penyakit kusta. Firra minal, larilah engkau dari orang yang kena penyakit kusta, firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi kita lari dari suatu daerah kawasan yang banyak virus itu bukan kita lari dari takdir. Bahkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ada suatu lembah, di situ banyak wabah, hama, virus. Kemudian kata Umar bin Khattab, mari kita pindah ke tempat yang tidak ada manusia di situ, yang bersih, steril. Loh, kalau begitu kita lari dari takdir, kita pindah dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Nah, jadi bukan berarti ketika ada orang terkontaminasi bakteri lalu saya tidak takut pada bakteri, hanya takut pada Allah. Itu tidak betul. Kita sudah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kalau ada orang yang jelas-jelas tertular, kena virus, lalu dia ingin bersalaman dengan kita? Zaman Nabi pernah itu. Ada orang yang sudah terkena penyakit kusta menular. Kata Nabi, inna qad bay'anaka farji'. Kami sudah membaiat engkau. Sudah berbaiat. Farji'. Mestinya berbaiat itu salaman. Tapi kata Nabi, karena dia kena penyakit menular, inna qad bay'anaka. Sudah, farji', pulanglah. Tidak perlu bersalaman. Jadi yang kita lakukan hari ini, tidak berinteraksi sosial dengan orang yang dikhawatirkan menularkan virus, tidak bersalaman, bukan meninggalkan sunnah, justru sedang melaksanakan sunnah.